Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anak yang soleh dan solehah, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematik tentang pecahan, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang mengurutkan pecahan ya. Mengurutkan pecahan. Ini yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang membandingkan pecahan. Sekarang pada pertemuan kali ini kita akan membahas latihan 5 halaman 84. Nih ada 4 soal ya. Halaman 84. Silakan buka bukunya halaman 84, siapkan pensilnya dan juga siapkan buku tulisnya atau buku latihannya, karena perlu untuk soal tertentu tidak bisa di buku matematik tapi perlu di buku tulis. Sekarang mulailah kita bahas tentang membandingkan pecahan, latihan 5 ya. Ini nomor 1. Tuliskan pecahan-pecahan berikut pada tempat yang sesuai pada garis bilangan. Nah, ini masih pada garis bilangan ini sebetulnya berhubungan dengan pertemuan sebelumnya, yaitu menyusun pecahan pada garis bilangan. Nah, tapi dalam garis bilangan ini ada urutannya. Mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar. Nah, ini yang A. Yang A ini garis bilangannya dibagi 7. Ada 1/7, 2/7 nih. Ada 6/7, 5/7, 1/7, 2/7, 4/7, 3/7. Ya, kita ini kan ya. Nah, ini. Jadi kita urutkan dari yang terkecil, berarti 1/7 di sini. 1/7, 2/7. Nah, kemudian 3/7. Kemudian 4/7, ada 5/7, 6/7. Kalau 7/7 adalah 1 ya. Jadi kita masukkan di kotak ini. Demikian ya nak. Kalau ini bisa ditulis di buku cetaknya, silahkan pakai pensil, jangan lupa pakai pensil. Dan nanti buku latihan ini akan Ustadz insya Allah periksa sebelum ulangan atau PH, penilaian harian atau sumatif harian. Ustadz periksa dulu itu buku latihannya. Siapa yang tidak diisi atau yang kosong, maka tidak boleh mengikuti penilaian harian atau sumatif harian. Jadi kalian isi ya yang rajin. Itu nomor 1A. Sekarang dari sini disebutkan berapa banyak pecahan yang dapat disederhanakan. Setelah dilihat di sini, ternyata pecahan ini adalah semuanya sudah dalam bentuk sederhana. Jadi tidak ada pecahan yang dapat disederhanakan. Ini sudah bentuk yang paling sederhana. Sekarang nomor 1B ya. 1B. Ini per 9 semua. Jadi garis bilangan itu dibagi 9. Nah, ya, nih sudah dalam bentuk 9. Berarti di sini ada 1/9. Ini kotaknya Ustadz tidak diisi, tidak dalam bentuk kotak, langsung saja 1/9, 2/9, 3, 4, 5, 6, 7, 8/9. Kalau di sini 9/9 adalah 1. Nih sudah diisi ya. Silakan. Ini cukup mudah. Jadi semakin ke sini semakin besar, semakin ke sini semakin kecil. Nah, ada 2 pecahan yang dapat disederhanakan di sini. Di sini yang mana yang dapat disederhanakan? Di sini sudah Ustadz kasih tanda merah nih, 3/9. Kalau yang lainnya dalam bentuk paling sederhana. Ini sudah nggak bisa disederhanakan lagi. Dan 6/9. Yang lainnya sudah dalam bentuk sederhana. Kita sederhanakan. 3/9. 3/9 supaya lebih sederhana dibagi 3 dua-duanya. Pembilang penyebut dibagi 3, hasilnya adalah 1/3. Sekarang yang 6/9 ya.
dibagi 3 juga. 6 bagi 3, 2. 9 bagi 3 adalah 3. Jadi 2/3. Ini nomor 1B. Sekarang kita nomor selanjutnya adalah nomor 2. Nomor 2, isilah kotak ini dengan tanda kurang dari, ini kurang dari ya. Berarti yang lebih besarnya sebelah kanan, sebelah kiri yang kecil, berarti kurang dari. Ini sama dengan atau lebih besar, berarti yang besarnya di sebelah kiri, di sebelah sana yang lebih kecil. Bilangannya mana saja? Nih, ada berapa soal? A, B, C, D, E, F. Ini 5/7, 4/7, dan start sampai yang F. Kita yang A, 5/7, 4/7. Ini pecahan ini sudah sama penyebutnya. Berarti bisa langsung dibandingkan. Nah, kalau sudah sama penyebutnya, yang lebih besar inilah yang lebih besar. Berarti ini lebih besar yang ini daripada 5 daripada 4. Berarti ini adalah lebih besar, tandanya yang ini masukkan. Masukkan yang lebih besar. Sekarang yang B. 7/13 dengan 11/13. Berarti sudah bisa dibandingkan karena penyebutnya sama. Nah, berarti karena 7 kurang dari 11, maka tandanya adalah kurang dari. Sekarang yang C, 5/6, 6/7. Ini ada caranya ya nanti ya, 5/6, 6/7. Nah, kalau berurutan begini, nah ini pembilangnya 5, berurutan 6. Ini berurutan 6, 7. Yang lebih besar adalah yang lebih besar pembilangnya 6. Berarti ini adalah kurang dari. Nanti kita buktikan dengan caranya. Sekarang yang D. Yang D. Ini pembilangnya sama. Penyebutnya berbeda. Kalau pembilangnya sama, maka mana yang kalau pembilangnya sama, mana yang penyebutnya lebih kecil itu yang lebih besar. Mana yang lebih besar penyebutnya itu yang lebih kecil. Contohnya nih, kalau kita punya kue 2 dibagi 3 dengan punya kue dibagi 5, maka yang lebih kecil dapatnya adalah yang dibagi 5. Berarti ini lebih besar karena pembaginya lebih kecil. Nah, ini ya nak ya. Nanti kita buktikan. 5/8, nah 5/7. Ini sama juga pembilangnya. Berarti yang pembaginya lebih kecil itu yang lebih besar. Berarti ini adalah kurang dari. Karena ini 8 lebih besar daripada 7. Berarti ini lebih besar. Karena pembilangnya sama. Sedangkan penyebutnya berbeda. Yang F terakhir. Nah, yang F. Nah, sama nih. Kemana nih arahnya? Berarti arahnya ke sini, kurang dari. Kan ya, nah ya. Karena pembilangnya sama. Ini 7, 4. Kalau ini kan lebih kecil. Karena 3 kue dibagi 7. Ini 3 kue dibagi 4. Berarti kurang dari. Nah, sekarang hitung contohnya yang ini saja. Yang C dan D ya. Penyelesaian yang C dan D ini. Ini yang C. 5/6 dengan 6/7. Kita buktikan bahwa 6/7 lebih besar. Maka kita samakan penyebutnya. Yang ini dikali penyebut pecahan kedua yaitu 7. Yang pecahan kedua dikali penyebut yang pertama 6. 5 kali 7 sama dengan 35. 6 kali 7 42. Yang ini 6 kali 5. 6 kali 5. 6 kali 6 ya penyebut yang pertama. 6 kali 6 36. 7 kali 6 42. Mana yang lebih besar? Yang ini. Ini 36. Ini cuma 35, ini 36. Berarti ini adalah kurang dari. Sekarang yang D. Yang D mana? Yang D yang ini ya. Oke, yang D. Nih yang D. 2/3, 2/5. Untuk membandingkannya kita samakan dulu penyebutnya.
Samakan dulu penyebutnya, yaitu yang pecahan pertama dikali penyebut yang kedua, yaitu 5. Pecahan yang kedua dikali penyebut yang pertama, yaitu kali 3. 2 ini kali 5, 10. 3 kali 5, 15. Ini 2 kali 3, 6. 5 kali 3, 15. Ini sudah sama penyebutnya nih. Berarti sudah bisa dibandingkan. 10 dengan 6 lebih besar 10. Berarti ini adalah lebih besar. Demikiannya nah ya. Nih jangan lupa nih cara yang ini ya. Cara yang ini tidak, cara ini kalian tidak bisa di buku. Silakan kalian ditulis di buku latihan untuk cara penyelesaiannya. Demikiannya nah ya. Bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya adalah jika penyebutnya sama, nih penyebutnya sama. Nih penyebutnya sama. Ada 2 ya penyebutnya sama. Oke, ini penyebutnya sama, penyebutnya sama. Maka yang lebih besar adalah pembilangnya yang lebih besar. Ini lebih besar. Berarti ini lebih besar. Ini lebih kecil, berarti ini kurang dari sini. Bagaimana jika pembilangnya sama? Jika pembilangnya sama, seperti ini. Nih. Ini E, O, D dari D nih. D, pembilangnya sama. E, F nih. Maka yang kecil penyebutnya yang lebih besar. Yang kecil penyebutnya lebih besar nih, lebih kecil. Karena pembaginya lebih kecil. Demikiannya nah ya untuk nomor 2. Selanjutnya kita selesaikan nomor 3. Urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Nih, ini ada soalnya ada A, B, C. Ini 4/5, 3/4, 1/2. Ini lihat halaman 85. Ini yang B-nya 5/9, 6/7, 2/3. Yang C-nya 5/6, 7, 8, 11. Nah, untuk membandingkan pecahan ini sehingga bisa diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, kita perlu samakan penyebutnya nih. Perlu samakan penyebutnya. Ya, samakan penyebutnya. Kita lihat ya, untuk menyelesaikannya penyebut bilangan yang dibandingkan harus disamakan dulu. Ini bukan ini penyebut yang nanya, aduh ketik E-nya kurang ya. Maklum Ustaz nih mungkin kacamatanya ketelisut. Bilangan penyebut yang digunakan adalah bilangan yang dapat dibagi dengan penyebut yang dibandingkan. Nih, yang dibandingkan. Contohnya nih 5, 4, 2. Boleh kalau 5 boleh kalikan aja salah satu. 5 kali 2 10. Contohnya 10 tapi 10 tidak bisa dibagi 4. Bisa dibagi 5, bisa dibagi 2. Atau 5 kali 4 20. Kalau 20 bisa dibagi 5, bisa dibagi 4, bisa dibagi 2. Berarti di sini kita pakai penyebutnya 20. Nah, 20 ya. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya ya, perhatikan. Cara menghitungnya adalah untuk mendapatkan ini 16, caranya 20 dibagi penyebut 4/5. Berarti 20 dibagi 5. Setelah itu kali 4. 20 bagi 5, 4 kali 4, 16. Paham ya nak? 20 dibagi 5 kali 4. Kalau ini 20 dibagi 4 kali 3. 20 bagi 4, 5 kali 3, 15. Kalau yang setengah, 20 dibagi 2, bagi 2, yang dibagi yang bawah, kalau ke atas dikali. 20 bagi 2, 10, kali 1, 10. Sekarang baru bisa dibandingkan nih. Mana yang lebih kecil? Karena urutkan dari terkecil. Ternyata yang kecil adalah yang setengah. Kemudian setelah setengah, yang 3/4, karena 15. Kemudian yang paling besar adalah 4/5, karena 16 ya. Jadi urutannya adalah setengah, 3/4, 4/5. Demikiannya nah yang untuk yang A. Sekarang kita yang B. Nah, yang B bagaimana penyebutnya untuk mencari yang bisa digunakan sebagai
apa namanya yang dipakai penyebut yang dibagikan untuk kesemuanya. Kalau kita gunakan 9 kali 7 63. Berarti 63 bisa dibagi 9, bisa dibagi 7 dan juga bisa dibagi 3. 63 dibagi 3 adalah 21 ya, 21. Jadi nah, kita pakai 63. Bisa saja 7 kali 3 21, tapi 21 tidak bisa dibagi 9. Sekarang bagaimana cara mencari pembilangnya? Seperti tadi, seperti yang ini. 63 dibagi 9 berarti 7. 7 kali 5 35. Jadi dibagi dengan penyebut kali pembilang. 63 dibagi 7 hasilnya 9 kali 6 kali 6 54. 63 dibagi 3 21 dikali 2 42. Berarti sekarang baru bisa dibandingkan. Mana yang paling kecil? Yang paling kecil adalah 35 ya. Selanjutnya 42. Berarti 5/9 yang paling kecil. Kemudian 2/3. Kemudian 6/7. Ini sudah diurutkan. Yang terakhir yang C. Ini cara mencarinya 6 kali 8 48. Bisa 48 dibagi 6 bagi 8 bagi 12, tapi masih terlalu besar. Kita pakai 12. 12 nggak bisa dibagi 6 tapi tidak bisa dibagi 8. 12 24. Baru 24. Jadi bilangan itu yang penting bisa dibagi 6, 8, 12. Semakin kecil semakin bagus, yang penting bisa dibagi oleh penyebut pecahan yang dibandingkan. Berarti 24. Untuk mencari pembilangnya 24 dibagi 6, 4 kali 5 20. 24 dibagi 8 3 kali 7 21. 24 dibagi 12 2. 2 kali 11, 22. Baru sekarang bisa dibandingkan mana yang paling kecil. 20. Selanjutnya 21, 22. Ini berarti sudah berurutannya dari yang terkecil ke yang terbesar. Berarti 5/6, 5/6, 7/8, 11/12. Demikian ya, ya. Ini yang 3, nomor 3. Yang terakhir nomor 4. Latihan 5. Diketahui pecahan 5/7 terletak di antara 4/7 dan 6/7 atau 4/7 kurang dari, ini bacanya kurang dari 5/7 kurang dari 6/7. Sekarang tulislah satu pecahan yang nilainya terletak di antara pecahan berikut. Ini ada berapa soal? Ada 3 nih, yang A, B, C. Nah, bilangan berapa yang di tengah-tengah ini? Nih ya, kita cari. 7/11, 9/11. Ini penyebutnya sudah sama. Berarti sudah bisa disebutkan antara 7 dan 9 adalah 8. Maka di sini adalah 8/11. Ini 8/11 di sini isinya ya. Usah di atas supaya tidak apa namanya terganggu dengan titik-titik ini. Selanjutnya nomor B, bilangan yang terletak antara 1/2, 2/3. Nah, kita samakan penyebutnya. Dikali, kalau ini dikali 3, yang ini dikali 2. Ini semuanya dikali 3. Berarti 6 ya. Ini penyebutnya 6. 1 kali 3, 3, 2 kali 3, 6. Atau sama seperti tadi di nomor 4, nomor 3. Ini 6 dibagi 2 sama dengan 3, kali 1 sama dengan 3. Ini 6 bagi 3 sama dengan 2, kali 2, 4. 3 di antara 3 dan 4 tidak ada. Maka kita cari pecahan yang senilai. Berarti ini dua-duanya dikali 2. Dikali 2 ini semuanya berarti 6/2.
6 per 12. Ini dikali 2 juga. Harus sama dikali 2, berarti 4 kali 2, 8 per 12. Baru ada ya, di antara 6 dan 8 ada angka 7. Berarti di sini adalah 7 per 12. Bagaimana nak? Paham ya? Ini nomor 4. Nah, yang terakhir dari nomor 4 adalah yang C. Sama dengan B, kita samakan dulu penyebutnya, dikali yang ini dikali 4, yang ini dikali 3, berarti pakai 12. 12 bagi 3, 4 kali 2, 8. 12 bagi 4, 3 kali 3, 9. Nah, di antara 8 dan 9 tidak ada juga nih. Berarti kita cari pecahan yang senilai diperbesar dikali 2. Berarti ini dikali 2, 16 per 24. Ini 9 kali 2, 18 per 24. Baru ada ya. Antara 16 dan 18 adalah 17. Berarti di sini pecahan yang terletak antara 2 per 3 dan 3 per 4 adalah 7 per 24. Demikian ya nak ya. Nah, semakin kalian banyak berlatih, insya Allah semakin paham. Kalau sudah paham, tidur pun insya Allah besok kalau ulangan harian atau penilaian harian insya Allah bisa. Itulah keistimewaan matematik. Kalau sudah paham, kemanapun pergi, insya Allah bisa. Karena tidak dihafal, tetapi dipahami. Demikian ya nak ya. Sekali lagi silakan kalian lengkapi buku latihannya, dikerjakan sebagai persyaratan untuk mengikuti ulangan harian atau penilaian harian atau sumatif harian. Ustaz mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.